Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Setelah sekian purnama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum merenungkan firman Tuhan ini, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan doa support dari Bapak Gembala, Ibu bersama dengan semua jemaat Tuhan. Memang beberapa waktu ini saya sedang diproses Tuhan dengan kesehatan saya. Sampai pada akhirnya saya mengambil satu keputusan di hadapan Tuhan bahwa saya mau taat tanpa protes. Jadi apapun yang memang harus saya taati dalam proses pengobatan itu, saya nggak mau protes. Sampai pada akhirnya memang ya karena kita ini dengan menggunakan BPJS kan memang harus sabar ya prosesnya. Nggak boleh suka-suka kita harus ikutin semua prosedur. Saya ikutin dan memang proses pengobatan saya itu tidak dekat gitu ya Bapak Ibu. Saya harus di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, jadi memang cukup jauh jaraknya untuk bolak-balik. Tapi sekali lagi saya nggak mau protes. Sampai pada akhirnya kemarin itu saya harus USG terakhir dan dibacakan dari dokter. Dan puji Tuhannya adalah ini di luar pikiran saya. Memang Pak Gembala sempat bilang, saya berdoanya sih ini bukan apa-apa gitu ya. Tapi di hati saya agak susah ya menerima gitu loh. Karena memang proses sebelumnya itu saya melakukan tindakan yang memang menurut saya ya pasti yang sebelah pasti akan sama gitulah. Itu prediksi kita manusia. Tetapi hasil USG terakhir memang saya dengan dokter yang berbeda. Dan di dokter yang kedua ini ternyata kalau beda dokter, beda ya Bapak Ibu ininya, tindakannya. Kalau sanguin kan, dokternya sanguin maunya jeder gitu kan, cepet gitu. Tapi kalau flegmatik dokternya dia nggak mau, dia maunya set pelan-pelan gitu. Sampai ada data yang akurat, baru dia mau melakukan satu tindakan. Nah kemarin hari Jumat, hasil saya USG dulu sebelum ketemu dokter. Lalu sesudah saya USG, saya ketemu dokter, dia baca, saya hanya merasakan saya kayak dapat kayak dapat siraman air gitu. Bahwa memang yang ada di saya itu bukan kanker, bukan tumor gitu. Jadi bukan kanker, bukan tumor, tetapi itu kista tapi kompleks. Artinya memang partikelnya padat, makanya waktu disedot kan dia nggak bisa karena bukan cairan, tapi dia padat. Hanya memang dia mirip sama kanker gitu, hanya mirip. Makanya harus dilakukan tinjauan selama 2 bulan. Nanti 2 bulan cek lagi, 2 bulan cek lagi gitu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata di kehidupan kita ini semuanya ada batasannya ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi sayang kalau kita tidak menggunakan di usia kita ini melakukan hal-hal yang memang bisa sebetulnya kita lakukan untuk Tuhan. Gitu. Saya merasa terbatas. Khotbah kan berapa kali saya izin, Pak maaf gitu ya. Artinya memang selama kita sehat, selama kita bisa buat untuk Tuhan, lakukan gitu. Karena ada saatnya kita nggak bisa lakukan itu Bapak Ibu. Ada batasan hidup kita ini yang memang kita nggak bisa lakukan. Kadang-kadang memang kita jadinya lebih lambat, tetapi jangan berhenti. Ya, itu ucapan syukur saya kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang juga sudah memberkati saya dari Ayub. Pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Dengan tema kita dibaharui dalam pikiran. Jadi kita harus membaharui pikiran kita karena dari pikiranlah seringkali ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhkan kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu,
500 pasang kan berarti 2 kalinya ya. 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub itu memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab ia pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Senantiasa artinya selalu. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Mereka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapati apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang, merampasnya dan memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, jadi belum selesai dia berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan." Sementara orang itu belum selesai berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu dan dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud dan ia menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub adalah orang yang saleh. Saleh itu artinya taat dan sungguh-sungguh dalam beribadah, suci dan beriman kepada Allahnya. Kalau kita baca Ayub, saya membandingkan dengan hidup saya. Beberapa tahun yang lalu ya, waktu kita banjir, waktu banjir cukup parah, itu memang kami tinggal di daerah yang banyak banjir. Banjirnya itu dalam gitu ya, di area Pujasera. Jadi memang habis Bapak Ibu, tinggi banjirnya segini ya. Nah kalau udah banjir kan ya udah ya,
semua barang kita kan habis gitu ya. Saya suka cerita, dari 2 truk tinggal 1 pickup, Mas, gitu ya. Jadi barang kita kan 2 truk ya, waktu pindahan kan kita pindah dari Semarang ke sini, 2 truk dibawa. Sampai kena banjir, tinggal cuma 1 pickup gitu. Itu pun tidak ada 1 tempat tidur yang tersisa, Bapak Ibu. Saya ingat saya dapat berkat, adalah hamba anak Tuhan di sini. Kasih itu, beli tikar gulung. 1 tikar kami tidur berlima kayak pepes ikan, karena memang nggak ada, jadi memang habis semuanya. Apa yang ada pada kita, sakit hati nggak Bapak Ibu? Kesel kan? Kadang-kadang kan kalau kita beli barang itu kan nyicil ya, belinya satu-satu. Tapi banjir kan nggak mau peduli, kamu belinya satu-satu, 2, 3 habis ya habis saja, gitu kan? Atau mungkin yang kehilangan motor. Kan pernah kehilangan motor ya, kesel kan, mana udah motornya perlu dipakai acara hilang gitu ya, susah. Kita kehilangan memang bukan harta sih, maksudnya kepunyaan kita ini kalau diambil dengan cara gitu tuh susah. Bapak Ibu, kita tahu nih ya, dari kisah ini Ayub ini kayaknya kayak apa gitu ya, apa yang gak dia punya, semua dia punya. Kambing dombanya coba lihat, nggak hanya 1, 2, 5, 10, ratusan, ya kan? Lalu ontanya berapa banyak? Enggak 1, 2, banyak banget. Budak-budaknya nggak terhitung lagi banyaknya. Bapak Ibu, kalau kita bayangkan banyaknya harta yang Ayub miliki itu luar biasa. Kenapa? Sampai iblis aja bilang, Tuhan, itu kan karena kau membentengi dia, kau menjagai dia, semuanya kau kasih, kau berkati, makanya dia aman-aman aja. Coba kalau kita ambil, gitu kan, istilah kata lainnya. Coba kalau itu kita ambil, apakah dia nggak akan mengutuki engkau, katanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini saya mau mengajak kita melihat bagaimana Ayub dibaharui dalam pikiran, dalam hal, nah ini yang agak susah untuk kita lakukan, dalam hal tentang berkat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berkat ini ternyata tidak hanya berbicara tentang menerima, tetapi bagaimana kita juga harus melepaskan. Berkat itu bukan hanya tentang bagaimana kita menerima dari Allah, tetapi bagaimana berkat itu tidak kita genggam dengan erat. Kayak kalau kita pegang mawar itu kan berduri Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu pegang erat, ditarik, sakit nggak? Sakit, berdarah. Tapi kalau kita tidak genggam dengan erat, kita tidak akan mengalami kesakitan. Ini yang dialami oleh Ayub Bapak Ibu. Dalam hal berkat-berkat yang dia punya, tentang kekayaan yang dia miliki, tentang semua berkat-berkat baik materi, baik juga anak. Jadi berkat ini tidak hanya tentang materi, tentang anak juga berkat, juga anugerah. Yang dilakukan oleh Ayub dalam pembaharuan pikirannya, ketika dalam 1 hari Bapak Ibu, dalam 1 hari dia kehilangan semuanya itu loh. Enggak tunggu. Kalau kita kan, kalau kita koreksi hidup kita ya, kalau kita mengalami pergumulan, enggak pernah tuh Tuhan itu kasih jeder tanpa jeda, gitu kan. Tapi Ayub enggak Bapak Ibu, sementara orang menyampaikan kepada Ayub, Tuhan, katanya tadi, Tuhan, ketika anak-anakmu laki-laki dan perempuan makan dan minum, datanglah seorang, kan dia katakan, sedang lembu sapi membajak, keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang, merampas, memukul, ya kan? Hanya aku sendiri, belum selesai di ngomong, datang lagi yang lain. Sementara orang itu berbicara, datang orang mengatakan apa? Api telah menyambar dari langit, membakar serta memakan habis kambing domba. Belum selesai lagi, datang lagi. Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan serta memukul penjaganya. Belum selesai, datang lagi. Anak-anakmu kena angin, mati semuanya. Berapa anaknya? 10. Kalau kita di posisi Ayub waktu itu, kita nggak akan bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu hal yang baik. Kita akan teriak, wah gitu ya, apalagi sih ini gitu kan. Banyak banget, belum selesai ini. Mungkin dia belum sempat memikirkan ya kan Bapak Ibu. Tapi terus datang bertubi-tubi. Tapi dalam pemahamannya bahwa semua berkat itu bukan kepunyaannya sendiri.
sehingga dia melepaskan semua itu. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba lihat yang dilakukan Ayub ketika pergumulan demi pergumulan, ketika satu demi satu berkat itu tidak diambil Bapak Ibu, tetapi dia lepaskan, maka ia berdiri. Dia mengoyak jubahnya, dia mencukur kepalanya, kemudian sujud dan ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, dia tahu bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Sehingga ketika itu diambil dari dia melepas, dia nggak menahan. Karena memang dia tahu semuanya asalnya dari Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat kurang patut. Kalau saya aja nggak rela Bapak Ibu barang-barang saya kena banjir, gimana dengan dia? Satu demi satu sampai anaknya di hari yang sama itu juga semuanya habis. Tidak tersisa. Belum lagi kesehatannya, belum selesai kan Bapak Ibu, belum lagi kesehatannya. Bara datang kemudian dia sakit dari ujung kaki sampai ke ini kepalanya. Belum selesai Bapak Ibu. Istrinya, ya kan, kutuki aja, gitu kan. Justru menyarankan hal-hal yang tidak baik. Belum lagi sahabat-sahabatnya, ketiga sahabatnya. Sepertinya tidak ada yang mendukung dan bersama-sama dengan dia dalam pergumulannya. Tetapi dalam kesemuanya itu Bapak Ibu, lihatlah. Ayub tetap dibaharui dalam pikirannya memandang semua kesulitan, semua kehilangan itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Bukan dengan logika berpikir dia. Seringkali Bapak Ibu, ketika kita dalam pergumulan, mungkin masalah anak. Saya terpukul dengan kehidupan saya dengan yang dilakukan oleh Ayub. Ketika dia melakukan tindakan menguduskan anaknya, saya berpikir begini, iya ya, kadang-kadang kita orang tua nih, capek dengan semua kesibukan kita, dengan pekerjaan kita. Tapi pernah nggak dalam satu hari itu kita koreksi ya, kira-kira anakku hari ini benar nggak ya sikapnya di hadapan Tuhan? Kan kita nggak bisa ngontrol, dia mau ngomong apa di hatinya kepada Tuhan, dalam bercandanya dengan temannya dia ngomong apa. Saya koreksi loh Bapak Ibu, nih si Mika nih hari ini ya, gitu kan saya. Si Mika hari ini benar-benar nggak nih di sekolah nih sama gurunya? Benar-benar nggak, dia nggak ada kata-kata yang melukai Tuhan, atau dia melakukan tindakan yang salah, atau Gwen mungkin dalam bercandanya dengan teman, saya nggak tahu ada nggak kata-kata yang nggak berkenan sama Tuhan, atau Daryl yang justru jauh dari saya yang nggak bisa saya pantau sama sekali. Saya WA hari ini, dia balasnya besok, gitu kan? Anak-anak sekarang kan gitu. Udah saya lupa yang saya tanya dia jawab, saya bingung dia anak jawab apa, sampai saya sendiri lupa kadang-kadang. Gitu. Jadi ada kode-kode, kalau Daryl sudah bun, saya tahu itu maksudnya. Kalau udah bunnya panjang, saya tahu. Kadang dia fotoin, dia ada di kampus, artinya bahwa ada transport yang harus saya kirim karena hari itu dia ke kampus. Bun, itu panjang. Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah Daryl dalam kehidupannya itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan atau dalam sikapnya. Saya selaku orang tua ternyata harus melakukan ini Bapak Ibu. Saya harus bisa menguduskan anak saya dalam doa-doa saya kepada Tuhan. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita nggak bisa melepaskan anak kita begitu saja. Kita tetap punya tanggung jawab itu secara penuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak senang tuh, tanggung jawabnya papa mama nih. Gitu. Jangan salah, anak-anak coba lihat, kalian juga punya tugas yang sangat-sangat luar biasa yang harus dilakukan, tidak hanya menjadi pengamat. Ya papa mamaku begitu, kan nggak bisa gitu, ya kan? Anak-anak muda, tahukah kalian bahwa dalam kehidupan kalian saya mau bilang, pakailah tiap-tiap waktumu untuk Tuhan. Nggak bisa melepas. Selama sehat ngelakuin apa aja. Kalau anak muda kan gitu ya, selama sehat bisa ngelakuin apa aja. Tapi itu terbatas. Kalau gereja ini bisa memfasilitasi semua anak-anak muda di gereja ini untuk melayani, saya mau bilang
pakai itu. Karena belum tentu di tempat lain bisa dikasih kesempatan untuk melayani. Di gereja ini kita bersyukur semua kita punya kesempatan ya, dikasih kesempatan untuk mau melayani. Mau sebagai singer kah, mau apa? Pakai Bapak Ibu, jangan lepas itu. Karena itu satu kesempatan di mana kita bisa menggunakan kesehatan kita yang adalah berkat ini untuk melayani Tuhan. Tangan kiri saya ini enggak lagi kayak dulu ya Bapak Ibu. Kalau tangan kanan saya kan bisa gini nih. Tangan kiri saya ini tinggal segini nih, enggak bisa lurus. Saya menyesalnya banyak, karena waktu dia baik-baik aja, ada banyak hal yang nggak bisa saya lakukan. Contoh, maaf Bu Gembala. Jadi waktu saya seusia Gwen, memang kami di Batu itu ada sebaut. Sebaut itu untuk anak-anak pas di Batu, kita itu diajarin tamborin Bu. Saya selama ini mempercayakan pokoknya selfie. Saya waktu selfie bilang, Ibu kan juga bisa. Dia bilang, enggak lah kamu aja. Pernah ya saya bilang, saya nggak mau, karena menurut saya ya udah selfie. Waktu anak-anak sekarang udah mulai harus mandiri, tinggal Gwen, tinggal Siping, tinggal Clarissa. Saya menyesali banyak hal. Ternyata ilmu saya akhirnya mandek. Ya saya kan nggak bisa. Kalau sekarang saya ngambil keputusan, ayo kita belajar. Laung tangan saya nggak bisa bener. Kenapa tidak waktu saya baik-baik saja, saya menggunakan kesempatan itu? Nggak bisa. Atau di sekolah. Kami itu punya perlengkapan tamborin cukup banyak. Bu Jun udah pernah bilang, Bu Esther juga bisa. Saya bilang kan nanti kita sewa aja orang untuk ngelatih. Padahal kemampuan ada pada kita, kesehatan ada pada kita waktu itu. Tapi waktu saya mau ngambil keputusan sekarang udah terlambat Bapak Ibu. Jadi selama Tuhan kasih berkat kesehatan, Bapak Ibu tolong gunakan itu dengan baik. Sehingga apa Bapak Ibu, seperti Ayub kita mau katakan bahwa dalam segala sesuatunya dia melakukannya untuk Tuhan. Jadi selama kita menerima berkat, yang harus kita lakukan adalah menggunakan waktu demi waktu dengan baik dan kita tidak kedapatan bercela di hadapan Tuhan. Dan ketika berkat materi atau apapun kita terima, belajarlah dari Ayub, jangan genggam. Ya Bapak Ibu, jangan genggam. Karena kalau itu kita genggam terlalu erat, kita tidak mau melepaskan itu. Percayalah, ketika itu harus hilang dalam kehidupan kita, kita akan kecewa. Akhirnya apa? Menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang. Contoh, masalah perpuluhan. Berkat yang ada pada kita, gereja tidak pernah memberikan satu kewajiban untuk kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Enggak pernah. Tetapi itu kan, jadi kalau kita mau melepas itu kan berarti kita punya kesadaran untuk melakukan. Saya tahu bahwa memang ini harus saya berikan kepada Tuhan. Tidak sebagai suatu kewajiban. Kalau wajib itu antara ini ya keterpaksaan. Tapi kalau kita memberi dengan hati yang tunduk dan taat kepada Tuhan, kita tahu bahwa kita melepaskan itu memang kita lakukan dengan sepenuh hati. Jadi Bapak Ibu, melepas di sini artinya dalam berkat yang kita terima dari Tuhan bukan besarnya nominal, tetapi betapa luasnya hati Bapak Ibu ketika melepaskan itu untuk pekerjaan Tuhan, karena semuanya bukan milik kita. Kalau Bapak Ibu punya kendaraan, punya apapun yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan, pakailah itu untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan Ayub kita belajar. Tidak mudah. Kalau kita ada di posisi Ayub, kita kehilangan dalam satu hari 1, 2, 3, 4 secara bertubi-tubi. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita duduk diam dan tetap memuji Tuhan. Bukan mengutuki, bukan menyesali, bukan menyalahkan. Yang harus kita lakukan adalah kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian kita meminta Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk berjalan dalam masa-masa sukar itu. Seperti Ayub. Sampai pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia katakan bahwa aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika Ayub melepaskan semuanya Bapak Ibu, dia mendapati apa? Dia dikembalikan berapa kali lipat.
berkali lipat sama Tuhan. Anak-anaknya dia dapat lagi, umurnya diperpanjang, ya kan? Dia masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup bersama dengan anak cucunya, dia menikmati berkat demi berkat. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Jangan takut melepaskan berkat itu, karena semuanya itu bukan punya kita. Jangan genggam terlalu erat Bapak Ibu, baharui pikiran kita bahwa ini bukan milik saya. Kalau kita pikirnya ini punya saya, aku yang udah kerja siang malam, tanpa diberkati oleh Tuhan, percayalah Bapak Ibu, itu gak akan namanya uang Bapak Ibu. Sebentar kita dapat, ya kan? Seperti Pak Sempulur kapan hari khotbah, ya kan? Jangan sampai kita hanya melihat berkat itu mengalir aja, tapi tanpa menjadi berkat. Jangan biarkan berkat itu mengalir tanpa menjadi berkat. Artinya apa? Karena kita menikmatinya untuk diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, bersyukurlah untuk tiap berkat yang Tuhan berikan kepadamu, kepada anak-anakmu, kepada seluruh keluargamu, kepada gereja ini. Tetapi belajarlah mengubah pola pikir kita, bahwa semua berkat itu bukan punya kita. Semua berkat itu datangnya daripada Tuhan, dan biarkan itu kembali kepada Tuhan. Sehingga kita tidak lagi hidup karena keinginan daging, tetapi kita berjalan dalam roh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dalam segala pergumulanmu, dalam seluruh kehidupanmu. Percayalah, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita.